Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mudah-mudahan masih termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan yang sangat berharga kita nikmati sehari-hari. Pada hari yang ke-24 ini atau 25 dari Ramadan kita, mudah-mudahan kita selalu amal-amal yang sudah kita lakukan selama 24 atau 23 hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kita di halaman 237. Yaitu paragraf yang kedua, al-wazifatus sabi'ah, itu tugas yang ketujuh dari seorang pelajar atau penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-wazifatus sabi'ah alla yakhudu fi fannin hatta yastawfi al-fanna alladhi qablahu. Tugas yang ketujuh dari seorang pelajar adalah bahwa tidak menyelami atau mendalami pada suatu bidang atau suatu mata pelajaran sampai dia menyempurnakan mata pelajaran yang sebelumnya, karena dia bertingkat-tingkat. Sebelum sempurna selesai pelajaran yang dipelajari, baru boleh mempelajari mata pelajaran berikutnya. Fa innal uluma murattabatun tertiban daruriyan wa ba'duha tariqun ila ba'din. Maka sesungguhnya ilmu itu bertingkat-tingkat atau tersusun dari susunan yang daruri, arti yang aksiomatik, yang mesti seperti itu menurut aturan logika. Wa ba'duha tariqun ila ba'di, dan sebagiannya itu menjadi jalan kepada yang lain. Jadi banyak mata pelajaran itu bersyarat. Sebelum mempelajari mata pelajaran ini mesti menguasai ini dulu. Maka mata pelajaran yang menjadi syarat itu harus diselesaikan, mesti diselesaikan. Wal muwaffaq man ra'a zalika at-tartib
والتدريج قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Dan disepakati orang yang menjaga tertib ini, susunan ini, wat-tadrij dan sekuen tahap-tahap. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang membaca, orang-orang yang diberi kitab kepada mereka, mereka membacanya sebenar-benar bacaan. Ay la yujawizuna fannan hatta yahkumuhu ilman wa amalan. Artinya, mereka tidak melampaui suatu atau melewati suatu mata pelajaran sampai mereka memastikannya mendapatkan ilmu dan amal, sampai mereka yakin menguasai ilmu dan juga bisa mengamalkannya. Yaitu syarat. Kalau ilmu yang praktis harus mampu mempraktekkan. Kalau ilmu yang bersifat teoritis, yang teori harus mampu menggunakan teori itu dalam praktek. Wal yakun qasduhu fi kulli ilmin yataharrahu taraqi ila ma huwa fawqahu. Dan hendaklah tujuan si pelajar ini, penuntut ini, fi kulli ilmin, pada setiap ilmu itu mengarahkan dia atau menunjuki dia ke yang lebih tinggi, kepada atau mengarahkan dia pada peningkatan kepada yang di atasnya. Ya. Jadi ada kemajuan menuntut ilmu itu dari tahap ke tahap. Mesti setelah selesai ini itu yang lebih tinggi di atasnya. Fayambaghi an la yahkuma ala ilmin bil fasadi li wuqu'il khalfi baina ashabi fihi. Maka semestinya bahwa tidak seorang pelajar itu memastikan atau menghukum atau memutuskan atas suatu ilmu bil fasad, dengan rusak. Ya. Kenapa? Karena terjadinya perselisihan di antara penguasa-penguasa ilmu itu atau yang ahli-ahli dalam ilmu itu. Ya. Kenapa? Orang yang tidak mendalami satu bidang ilmu, dia kalau ada perselisihan antara orang-orang ahlinya, maka dia tidak percaya dikatakan ilmu itu rusak atau fasid. Padahal karena dia tidak menguasainya. Wala bi khata'in wahidin aw ahadin fihi, atau juga tidak boleh menghukum suatu ilmu itu dengan kerusakan, dengan rusak hanya dengan kesalahan satu orang atau beberapa orang padanya. Tersalah dalam menjelaskan atau tersalah dalam memahami. Ya. Belum tentu ilmunya yang salah. Boleh jadi orangnya yang salah memahami. Wala bi mukhalafatin mujiba ilmihim bil amali. Dan tidak juga dengan menyelisihinya mereka terhadap kewajiban ilmu mereka dengan amal. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang praktis, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan praktek, lalu mereka tidak
mengamalkannya, itu kita tidak boleh menuduh ilmunya yang salah, tetapi orangnya yang bermasalah. Fatara jama'atun tarakun nazra fil aqliyat wal fiqhiyat muta'allilina fiha bi anna law kana laha aslun la adrakahu arbabuha. Maka sekelompok orang melihat meninggalkan memperhatikan atau meneliti pada ilmu-ilmu akliyat, ilmu-ilmu logika, dan wal fiqhiyat, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, karena beralasan padanya bianna bahwa sesungguhnya dia kalau ilmu itu memiliki asal atau dasar, niscaya akan dikuasailah oleh orang-orang ahlinya. Ya. Dianggap ilmu itu tidak berdasar. Waqad madha kashfu hadhihi syabhi fi kitab Mi'yaril Ilmi. Dan sudah lalu pengungkapan syubhat ini atau kerancuan ini pada kitab Mi'yarul Ilmi, pada bagian Mi'yarul Ilmi yang sudah dibaca. Wa tara ta'ifatun ya'taqiduna butlani tibbi li khata'in syahaduha min tabibin. Dan ada pula sekelompok orang yang yakin dengan kebatilan ilmu pengobatan atau kedokteran. Kenapa? Karena kesalahan yang mereka saksikan dari seorang dokter. Ya. Karena kesalahan seorang dokter, maka ilmu kedokterannya ditolak. Itu tidak bisa. Wa ta'ifatun i'taqadu sihhatan nujumi bisawabin ittafaqa liwahidin. Ada pula sebagian berpercaya kesahihan ilmu nujum, astrologi, karena dia benar yang sesuai kepada seorang. Ya. Ilmu nujum itu, ilmu astrologi itu ilmu meramal. Besok minggu depan ni anda akan mendapat rezeki yang banyak. Kebetulan dia memang mendapat rezeki pada minggu itu, tapi itu kejadian pada satu orang itu saja. Kebanyakan ramalan nujum tidak ada. Nah, dia sudah percaya betul tu apa itu ramalan bintang itu. Itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Hanya dengan bukti satu orang atau satu dua bukti kita menerima atau menolak satu ilmu itu tidak bisa. Wa ta'ifatun ya'taqadu bi batlani bi khata'in ittafaqa li akhar. Ya. Dan sebagian meyakini kebatilan ilmu itu karena kesalahan yang kebetulan menimpa kepada yang lain. Akhirnya wal kullu khata', semuanya salah. Nah, itu akibat tidak tuntas mempelajari ilmu. Bal yang bagi an ya'rifa syai'a fi nafsihi. Tetapi sepatutnya lah atau seharusnya lah untuk mengenal sesuatu, bahwa pelajar itu mengenal sesuatu fi nafsihi, pada diri sesuatu itu sendiri. Ya. Jadi mempelajari sesuatu itu sampai tuntas, tentu semampu-mampu pikiran kita, pikiran manusia.
tetapi fala kullu ilmin yastaqillu bil ihatati bihi kullu syakhsin. Dan tidak setiap ilmu itu bebas ya, atau mandiri untuk dikuasai oleh setiap orang ya. Walizalika, jadi ada orang yang tidak sampai belajarnya lalu dia tersalah ya, itu wajar saja, biasa saja. Bisa saja orang tidak tuntas belajarnya lalu memberikan penjelasan atau fatwa atau keterangan yang melenceng, itu biasa. Nah, tentu kita tidak menghukum atau menuduh ilmu yang salah, tapi orang yang salah. Walizalika qala Ali radhiyallahu anhu, dan karena itu Ali radhiyallahu anhu berkata, la ta'rifil haqqa birrijal, i'rifil haqqa ta'rifu ahlahu. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, janganlah kamu mengenal kebenaran itu melalui orang-orangnya ya, atau melihat orang-orangnya yang mengatakan, tapi kenalilah kebenaran itu langsung ya. Ya, melalui mempelajarinya, melalui mendalami kebenaran itu atau ilmu itu, maka engkau akan mengenal ahlinya. Nah, jadi seorang yang memberikan penjelasan, ya, orang yang menguasai suatu ilmu tahu dia membedakan ini ahli. Oh, ini yang amatir, kurang ahli, tidak tepat penjelasannya. Kenapa? Karena dia menguasai ilmunya. Jangan mentang-mentang orangnya yang terkenal memberikan penjelasan, dia anggap dia ahli. Belum tentu ya. Bisa saja ya, orang yang orang penting, orang terkenal menjelaskan sesuatu, bahkan profesor ya, mungkin saja dia tersilap ya. Jadi kenalilah sesuatu itu, kebenaran itu, ilmu itu melalui ilmu itu sendiri. Jangan mengenali dari orangnya ya, orang yang mengatakannya atau orang yang menyampaikannya. Ya, ilmu itu tersedia, apalagi zaman sekarang ya. Tetapi bukan berarti ini tidak melalui bimbingan guru. Guru tetap perlu. Jadi karena materi ilmu itu tersedia, materi ilmu juga itu tidak aman kalau dari pemahaman yang salah. Mesti dibimbing oleh seorang guru yang ahli juga ya. Ya, kalau dia sudah ahli dan membimbing murid, maka berjalanlah ilmu itu, penguasaan ilmu itu dengan sebenar-benarnya. Nah, itulah pesan daripada tugas yang ketujuh ini bagi seorang pelajar. Nah, sehingga menuntut ilmu itu atau belajar itu tidak tanggung. Nah, sampai dia ke akar-akarnya atau dituntas untuk menguasainya. Nah, barulah dia disebut sebagai orang yang alim setelah dia menuntut pelajaran atau menuntut ilmu dengan cara yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Dari tugas yang ketujuh ini, seorang pelajar tidak boleh menyemplung dalam ilmu itu beberapa tingkat, harus bertahap ya. Jadi tahapan ilmu itu dalam Islam itu kan ada Islam, iman, ihsan. Ada juga tahapannya
Jadi kalau ilmu yang memiliki pengantar, maka wajib dipelajari pengantar itu dulu. Sebab kalau tidak, karena itu menjadi jalan atau menjadi cara untuk mempelajarinya lebih lanjut. Jadi bukan yang tadi itu. Kalau iman, Islam, ihsan itu simultan. Ya. Artinya bukan tingkatan. Ya. Cuma dalam proses internalisasinya atau penghayatannya itu juga berbeda-beda. Artinya antara iman dan Islam itu mana yang dulu? Ya. Mana yang dulu kita yang meresap ke dalam hati kita? Ya. Di dalam Al-Quran metodenya selalu saja itu Islam dulu. Artinya orang beramal dulu, mengerjakan syariat, nanti iman itu akan akan seiringan itu bertambah kuat dia. Nah, dan ihsannya sebagai puncaknya. Itu tergantung kepada kemampuan orang per orang. Kadang-kadang orang bisa secara simultan. Ya, artinya keyakinannya itu tumbuh ya, cepat seiring dengan amal, dengan pelaksanaan syariatnya. Jadi syariat hakikat syariat tarikat hakikat ma'rifat. Ya, itu dari segi ihsannya. Ya, kalau berbuat ihsan, ya, kita menjalankan syariat. Tapi kita selalu saja diganggu oleh masalah duniawi. Kita ingin meningkat lebih terkontrol lagi amal-amal kita itu dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan tawadhu. Maka mencari jalan itu tentu dijalani, itu namanya tarekat. Nah, setelah dia mampu untuk mendapatkan ketenangan, penguasaan diri, ya, dan dia beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat dengan kondisi yang lebih ikhlas, maka sampailah dia kepada hakikat. Dan seterusnya itu pelajaran sendiri. Dan itu memang tahap-tahap pengalaman dan tahap-tahap belajar yang itu dalam satu bidang ilmu. Jadi ilmunya satu bidang ilmu. Nah, untuk belajar ini harus mempelajari ilmu pengantarnya. Nah, sebelum ilmu pengantar ini selesai, tidak boleh dulu melangkah kepada ilmu intinya. Ya. Seperti sekarang ini dibagi oleh Imam Al-Ghazali, kitabnya banyak 4 kitab. Nah, ini kitab yang kita baca sekarang ini, itu baru pengantarnya untuk sampai ke kitab yang kedua. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada belajar bermursyid itu belajar bermursyid kan belajar makrifat. Jadi ilmunya ilmu batin. Jadi kenapa orang-orang yang ikut belajar itu tuh dilarang? Kalau ada orang bertanya, dilarang dia memberitahukan. Ya. Kalau umumnya, kalau dia belum sampai ke tingkat mursyid, itu belum boleh memberikan ilmu kepada orang lain. Berarti dia dianggap belum menguasainya.
belum boleh menjadi guru karena dia belum selesai belajar, dia baru dalam tingkat salik, masih belajar. Wajar kalau tidak boleh itu pada umumnya seperti itu. Dan memang yang konsumsinya khusus mestinya dipelajari secara khusus juga. Cuma lupa lagi saya. Apa tadi yang saya? Sampai ketika masjid. Iya. Ya nanti kan. Jadi itulah. Jadi memang orang-orang yang belum sampai levelnya tentu belum boleh mengajarkan atau menyampaikan level di atasnya. Itu terbalik. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Ya, silakan nanti menyambung tidur. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pagi hari ini dan juga menambah pengetahuan kita tentang bagaimana seluk-beluk mempelajari ilmu ini yang dipesankan oleh Al-Musannif